Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan membicarakan masalah ini ya, pembunuhan yang ramai dibicarakan lagi nih gara-gara ini nih. Netflix beritanya yang keluar beritanya tuh videonya beredar tanggal 28 September 2023 tentang kasus Jessica Kopi Cyanida yang terjadi awal tahun 2016. Jadi sudah hampir 7 tahun ya, kira-kira gitu, 7 tahun lebih. Jadi ini emang kalau udah terjadi lama itu namanya film dokumenter gitu ya. Ya bisa-bisa aja deh yang buat film selama kebebasan pers dan kebebasan sebebas-bebasnya. Konsekuensinya ya ada juga nanti ya. Jadi begitu aja, gara-gara ini sebenarnya kasus itu nggak bisa ini lagi ya, diungkit-ungkit lagi gitu, karena sudah putusan pengadilan negeri tambah banding tambah lagi udah putusan ini dia Mahkamah Agung, sama putusannya dengan putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat, dituntut 20 tahun penjara pasal 340 itu ya, pembunuhan berencana. Itu tuntutan 20 tahun, tuntutan terendah di pasal 340. Tuntutan tertingginya adalah hukuman mati. Tuntutan berikutnya hukuman seumur hidup ya. Jadi sudah pengadilan tingkat tinggi, artinya ada di Mahkamah Agung. Nah ini tahapan-tahapannya nih. Ini pengadilan negeri Jakarta Pusat yang disidangnya lama nih, penuh kontroversial. Artinya ada pro kontra dan disiarkan langsung ya, cukup ramai nih. Ada yang tepuk tangan, ada yang berisik segala macam. Nah ini dinaikkan banding di pengadilan tinggi DKI. PT ini pengadilan tinggi yang gue sendiri sebenarnya bukan sarjana hukum dan tidak punya gelar SH di belakangnya ini dia, tapi gemar aja membaca tentang hukum, terutama kasus pembunuhannya. Nah kasasi ini nomornya 498 K.Pid pidana 2017, sederhana aja nih ya. Judulnya apa, nomornya sederhana, nggak ada MK nya di belakang ya, MA nggak ada. Kalau ini kan ada PT DKI, ini ada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kalau ini cukup begini aja, PID kasasi ya. Ini ada ciri khas tersendiri nih, K.Pid 2017 nih tahunnya ya. Nah ini kita lihat, nah ini putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita malam ini nggak membicarakan teknis kamera lah, apalah, pokoknya hasilnya aja, keputusan akhirnya aja, nggak bicara materi karena ini udah tertinggi. Nah ini putusan Mahkamah Agung 498. Kalau kita lihat di sini kan ada tadi, nah ini urut-urutan tadi kan ada ya, ini dia nih urut-urutannya ya. Nah MK di sini ya. Nah itu gara-gara kemarin diungkit kembali, tapi ini udah final. Jadi PK ada 2 kali, jadi kalau ada PK yang ketiga kali sah-sah aja, sampai 4 kali 5 kali sah-sah aja, sepanjang PK pertama atau PK kedua lebih baik daripada PK pertama. Nanti kalau ada PK ketiga lebih baik lagi, jadi buktinya lebih canggih lagi seterusnya ya. Karena Jessica kan tidak mengaku dia membunuh gitu, tidak mengaku dia menaruh racun itu gitu, karena tidak ada saksi mata gitu, cuma kamera aja. Nah, itu debat para ahli hukum lah, saya bukan ahli hukum. Nah kembali kita coba lihat di luar negeri ya, tentang cyanida, kasus-kasus cyanida. Nah ini dia di Jepang nih, awal tahun 1980, crime ring. Jadi ini komplotan kriminal ya, biasanya tukang peras yang meracuni candy ini permen. Jadi permen di toko-toko diracuni pakai cyanida.
tetapi never got caught, tidak pernah tertangkap. Nah, namanya dinamakan mystery man with 21 cases. Jadi tidak pernah tertangkap, bahkan dia ngancam polisi. Supermarket semua candy-nya dibuang atau dimusnahkan waktu itu, takut orang makan. Ini sampai tahun 1984. Nah, terjadi lagi di sini di Amerika 1982. Ini Tylenol ini obat pusing, anti nyeri ya. Biasanya anak-anak muda di Amerika saat itu suka pakai ini karena mereka umumnya stres kerja sambil kuliah ya, atau juga kuliahnya dua fakultas, malamnya kerja lagi gitu. Itu karena saat itu 1980-an itu pemuda-pemuda di Amerika namanya baby boom. Jadi orang yang masih sukanya apa itu olahraga, bodybuilding gitu ya, badannya gede-gede, itu mulainya tahun 80 di Amerika aja. Orang mulai masuk ke gym, latihan, badannya kelihatan posturnya bagus ya, six pack perutnya. Itu mulainya tahun 1980. Makan vitamin, terus juga kalau pusing-pusing nih Tylenol, dia ada di supermarket di mana. Nah, ini dicampur dengan cyanida. Ya. Jadi banyak korban yang tewas nih. Mungkin sekitar 20-an lah gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah kasus ini namanya copycat, mencontoh kasus sebelumnya di Jepang, atau kasusnya di Jepang ini yang buat orang Amerika juga, mafia Amerika gitu. Mungkin warga negara Jepang yang udah bercampur baur dengan mafia-mafia di Amerika, mafioso, nah, coba memeras di sini gitu ya. Copycat sini. Copycat istilahnya pelaku yang baru menirukan pelaku kejadian atau kasus-kasus hukum atau pidana pembunuhan yang telah terjadi karena nonton di nonton di TV atau nonton video atau nonton juga film cerita Agatha Christie, ada di bukunya juga gitu ya. Nah, itu ditiru orang gitu. Itu bahayanya itu kalau media terlalu mendetailkan suatu kasus pembunuhan. Ada yang tiru itu sering terjadi gitu. Di Indonesia juga seperti itu. Jadi saling tiru. Nanti tahun ke depannya berikut lagi meniru kasus pembunuhan ini. Jadi caranya ditiru gitu ya. Makanya kasus pembunuhan yang sekarang terjadi atau 10 tahun terjadi terakhir di Indonesia itu meniru kasus-kasus sebelumnya, atau baik di dalam negeri maupun di luar negeri gitu ya. Itu namanya copycat. Fotokopi kan melipat gandakan suatu berkas atau materi yang dikopi. Copycat, tapi nggak ada hubungan, itu satu suku kata ya. Gitu. Nah, jadi apakah ini juga, kalau yang ini ya kejadian di Amerika ini tertangkap orangnya, karena beberapa bulan kemudian dia berusaha menelpon atau mengirim surat email ya kepada bos di perusahaan Tylenol ini, minta duit 1 juta US dollar. Akhirnya dilapor polisi. Nah, dialah yang tertangkap, dialah yang memakai yang menaruh cyanida dalam Tylenol ini gitu. Ini kan industri ya, artinya di sini juga candy. Jadi dia memeras perusahaan pabrik ini nih, pabrik permen atau di sana di Jepang saat itu kan udah mulai ramai juga chain store namanya. Jadi pemiliknya satu, punya toko 100 gitu. Apakah dia memeras pemilik tokonya juga atau ya pabrik ini candy? Biasa lah kalau mafia kan kerjanya gitu ya. Kalau di sini pelakunya sendirian gitu. Sedangkan pelaku lainnya terkait dengan cyanida, pembunuhan cyanida di Amerika atau di Eropa, di Inggris, itu biasanya karena percintaan. Nah, ini yang pelakunya lebih sempit lagi ya, mirip-mirip yang dituduhkan ke Jessica itu ya, karena ada percintaan, ada perkenalan sebelumnya gitu ya, atau juga suami istri, entah suami yang dibunuh atau istri yang dibunuh karena ada will, ada pill gitu loh. Itu yang terjadi, dan semuanya tertangkap berapa tahun kemudian, tapi lambat. Kalau yang Jessica nih, polisi emang luar biasa. Kalau Polda Metro Jaya pendukungnya banyak. Makanya scientific investigationnya itu benar-benar akurat. Itu kelebihannya Polda Metro Jaya gitu ya. Jadi humasnya juga canggih, quick response istilahnya gitu ya. Dan resersenya orang-orang pilihan semua gitu loh.
Polda Metro Jaya, karena kan dia ibu kota, berada di ibu kota. Jadi berita-berita yang populer atau yang menjadi perhatian publik itu harus diselesaikan secara secepat mungkin. Jadi berapa polisi, berapa juga Polda Metro Jaya, berapa juga saksi ahli yang telah meluangkan waktunya dan kontribusinya gitu ya. Bukan dalam kasus Mirna aja, dalam semua kasus perampokan lah, pembunuhan lah, perkosaan lah, segala macam kasus-kasus pidana itu berhasil dibongkar oleh Polda Metro Jaya dengan cepat. Dan polisi lainnya juga begitu, seperti Polda Jateng, Polda Jabar, tapi Polda Jabar itu kasus Subang masih terhambat. Ya, oke, begitu aja mengenai Mirna dan Jessica. Ya, jadi nggak usah bicara detail-detail lagi, sudah inkrah bahasa Belanda. Gue nggak lulusnya itu paling benci bahasa Belanda sama bahasa Jepang itu gue paling benci dah, karena itu kan dulu Belanda itu pernah menjajah Indonesia 350 tahun, sedangkan Jepang itu hanya sekitar 3,5 tahun. Membabi buta siapa aja yang lewat dibom itu sama Jepang. Aduh parah. Oke, begitu aja, selamat malam.